Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bil iktifa wal iktisar, langsung saja. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke channel Pemuda Malam bersama kami. Di sini kami akan membahas tentang asal-usul sholat karena apa? Karena kita sekarang memasuki bulan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sendiri dulunya itu muncul perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, kita akan membahas tentang asal-usul diperintahnya kita sebagai umat baginda Nabi untuk melaksanakan sholat. Mari kita buka kitab Durratun Nasihin yang akan membahas tentang asal-usul sholat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pembahasan Isra Mi'raj. Kita bahas terlebih dahulu Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Isra adalah perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Keterangan ini pasti sudah sering kalian dengar dari para ulama-ulama yang saat itu ceramah di bulan Isra Mi'raj. Sekarang kita membahas tentang Isra. Isra tadi adalah perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Beliau naik buraq. Nah, kita menyentuh kata-kata buraq. Apa itu sih buraq? Di sini di kitab Durratun Nasihin telah diterangkan tentang buraq. Pada saat itu auhallahu ta'ala ila Jibril alaihi salatu wassalam fil lailatis sabi'ah wal ishrina min Rajabah. Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pada malam 27 dari bulan Rajab. Apa isi wahyu dari Allah kepada malaikat Jibril? Isinya yakni la tusabbiha di lailah wa ya Isra'ilu la talbinu al-arwaha di lailah. Ya Jibril, malam ini kamu jangan bertasbih. Ya Israel, malam ini kamu jangan mencabut nyawa. Faqala Jibrilu alaihi salatu wassalam aja'at al-qiyamah. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Allah, apakah akan datang hari kiamat? Qala, Allah menjawab, tidak. Tidak. Ya Jibrilu, walakin idhab ilal jannah wa fut al-bara wadhab bihi ila Muhammadin. Ya Jibril, kamu pada malam ini pergi ke surga dan bawalah buraq yang ada di surga. Wadhab bihi ila Muhammadin. Dan kamu pergi membawa buraq tersebut menuju ke Nabi Muhammad. Fadhaba Jibrailu waro'a arba'ina alfa buraqin. Kemudian malaikat Jibril pergi ke surga dan pada saat di surga malaikat Jibril melihat 40.000 buraq yang dikembala di surga. Tepatnya Firiyadil Jinan, di tamanan surga. Wa ala jabhatuhum ismu Muhammadin. Dan kalian harus tahu bahwasanya di jidat buraq itu terdapat nama Nabi Muhammad. Waro'a fihim buraqan lisan ra'sahu yambki tasilu min ainihi ad-dumuk. Dan ketika
ketika malaikat Jibril itu melihat buruk, malaikat Jibril melihat buruk sedang mendingklukkan atau sedang menundukkan kepalanya dalam posisi menangis. Buruk niku di surga sering sekali menangis. Menangisnya disebabkan apa? Lah di sini nanti malaikat Jibril bertanya kepada Buruk. Faqala Jibril, malaka ya Buruk? Apa yang membuatmu menangis ya Buruk? Qala ya Jibril, inni sami'tu mundu arba'ina alfisanatin isma Muhammadin fawaqa'a fi qalbi mahabbatu sahibi hadal ismi wa asyiktuhu wa ba'da dhalika lam ahtaj ila ta'amin wala syarabin wa taraktu binaril ishki faqolat. Nah, Buruk menjawab terhadap pertanyaan malaikat Jibril yang tadi bertanya, apa yang membuatmu menangis? Buruk menjawab, selama 40.000 tahun saya telah mendengarkan nama Muhammad. Fawaqa'a fi qalbi mahabbatu sahibi hadal ismi. Seketika itu saya jatuh cinta kepada orang yang mempunyai nama Muhammad. Saya sangat rindu kepada orang yang mempunyai nama Muhammad. Sampai-sampai lam ahtaj ila ta'amin wala syarabin. Sampai-sampai saya tidak nafsu untuk makan dan saya tidak nafsu untuk minum. Wahtaraktu binaril ishki. Dan saya terbakar api rindu oleh orang yang mempunyai nama Muhammad. Faqala Jibril, ana usiluka bima'syukika thumma asrojahu wa aljamahu wa ja'a bihi ilan nabi alaihi salatu wassalam ila akhiril qissah. Kemudian Jibril menjawab tentang jawaban Buruk tadi, saya akan menyampaikan rindumu kepada orang yang bernama Muhammad. Kemudian malaikat Jibril mengendalikan Buruk dan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa Buruk. Itulah cerita singkat tentang Buruk di kitab Durratun Nasihin. Nah, kita langsung kembali lagi menuju pembahasan yang awal, yakni tentang Isra Mi'raj. Kita membahas Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Kalian pasti sering sekali mendengar bahwasanya Nabi Muhammad diperintah oleh Allah secara langsung untuk melaksanakan sholat yang awal mula adalah 50 waktu. Di situ baginda Nabi Muhammad setelah diperintah oleh Allah sholat, beliau turun menuju langit ke-6. Di situ bertemulah dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad menceritakan kepada Nabi Musa apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kemudian Nabi Musa menjawab perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, kembalilah engkau kepada Rabbmu dan mintalah keringanan kepadanya. Karena umatku tidak akan kuat melaksanakan perintah tersebut. Nah, dari situ Kanjeng Nabi Muhammad naik lagi untuk menemui Rabb-nya atau menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau meminta keringanan kepada Allah. Dari situ Allah menyetujui Nabi Muhammad yang meminta keringanan, tapi hanya dikurangi 5 waktu saja. Kemudian Nabi Muhammad turun lagi dan bertemu Nabi Musa kembali. Dan Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk naik lagi, meminta keringanan lagi. Terus begitu terus sampai sholat ini diwajibkan kepada baginda Nabi dan umat Nabi sebanyak 5 waktu. Nah, aslinya saya itu tidak akan menceritakan tadi
Tapi yang saya akan ceritakan adalah asal usul sholat. Bagaimana sih kok bisa Kanjeng Nabi menghadap Allah langsung diperintah sholat? Asal usulnya apa? Nah, kita membahas di kitab Durratun Nasihin itu terdapat pembahasan asal mulanya. Kita buka terlebih dahulu, kita buka kitab Durratun Nasihin di bab sholat, di bab sholat fadilah, fi fadilatis sholat ma'al jamaah. Di situ diterangkan asal mulanya. Asal mulanya. Di sini saya akan menerangkan yang jarang disampaikan oleh para ulama-ulama pada saat ceramah Isra Mi'raj. Kita buka. Wa an Mu'adz bin Jabal wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan oleh Syekh Mu'adz bin Jabal dan Syekh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Annahuma qala, bahwasanya beliau berdua itu berkata, Urija bin Nabi alaihi salatu wassalam lailatul mi'raj ila samawati. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan pada malam mi'raj, dinaikkan ke langit. Ro'a fis sama'. Maka pada saat baginda Nabi dinaikkan ke langit, beliau melihat di langit yang pertama ada malaikat yang sering berzikir kepada Allah selama dia diciptakan sampai sekarang. Nah, pada saat itu baginda melihat di langit yang pertama. Kemudian baginda Nabi Muhammad naik ke langit yang kedua. Wafid saniyah. Ro'a malaikatan yarka'una lillahi ta'ala mundu falaqahumullahu ta'ala la yarfa'una ru'usahum. Pada saat di langit yang kedua, baginda Nabi melihat malaikat sedang rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dia diciptakan sampai sekarang posisinya rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengangkat kepalanya sama sekali. Wa'fi kalita, dan setelah itu beliau baginda Nabi naik ke langit yang ketiga. Wa'fi kalita, ro'a malaikatan yasjuduna lillahi ta'ala mundu falaqahumullah la yarfa'una ru'usahum illa hina salama alaihin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Farafa'u ru'usahum waratu salaman Nabi alaihi salatu wassalam thumma sajadu saniyan ila yaumil. Di langit yang ketiga, baginda Nabi melihat malaikat sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya ini dimulai kapan? Dari malaikat itu diciptakan. Dia tidak pernah mengangkat kepalanya sama sekali, kecuali dia pernah mengangkat kepalanya satu kali pada saat hina salama, baginda Nabi beruluk salam, mengucapkan salam kepada malaikat tersebut. Setelah baginda Nabi mengucapkan salam, malaikat yang sedang sujud menegakkan kepalanya untuk menjawab salam dari baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu malaikat sujud kembali sampai hari kiamat. Walidah surat as-sajdatu ithnataini. Nah, disitulah sujud terjadi dua kali. Wa fi rabi'ah ro'a malaikatan yatasyahaduna. Setelah melihat malaikat sujud tadi sebanyak dua kali, beliau baginda Nabi naik lagi menuju langit yang keempat. Baginda Nabi melihat malaikat sedang bertasyahud. Wa fil khamisah. Setelah itu baginda Nabi naik ke langit yang kelima. Ro'a malaikatan musabihina. Beliau melihat malaikat sedang bertasbih kepada Allah. Wafis bisa ro'a malaikatan mukabirina wa muhalilina. Setelah itu baginda naik ke langit yang keenam. Beliau melihat malaikat sedang membaca takbir dan sedang membaca tahlil. Setelah itu baginda naik ke langit yang ketujuh. Wafis sa'i'ah ro'a malaikatan muslimina mundu khalaqahumullahu ta'ala
beliau melihat malaikat yang Islam. Dinul Islam dimulai kapan? Sejak dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat baginda naik dari langit 1 sampai 7, fahamma qalbun Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bermaksud atau ingin sekali melaksanakan sholat. Wastaha ayyakuna lahu wa li ummati hadal ibadah. Beliau ingin sekali melaksanakan ibadah untuk beliau dan untuk umat-umat beliau. Fa'alimallahu ta'ala hammahu washtiyaqahu alaihi salatu wassalam. Pada saat baginda Nabi ingin sekali melaksanakan ibadah-ibadah yang dilaksanakan malaikat dari langit 1 sampai 7, Allah langsung mengetahui isi hati baginda Nabi yang ingin melaksanakan ibadah tersebut. Fajama'a ibadata malaikati samawati sab'i wa akrama nabiyyahu alaihi salatu wassalam fiha. Kemudian Allah mengumpulkan ibadah para malaikat tadi dari langit 1 sampai 7. Dan Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan ibadah tersebut. Waqala, Allah berfirman, man adda as-sholawati al-khamsa nala ibadata malaikati samawati sab'i. Barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka dia akan memperoleh ibadahnya seluruh malaikat yang berada di langit dari langit 1 sampai 7. Maka dari itu jangan sampai berani kalian meninggalkan sholat kalau kalian memang benar-benar umat Nabi. Karena di sini dijelaskan waqala nabiyyu alaihi salatu wassalam, beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, idza kana yaumul qiyamah faraja syai'un min jahannama ismuhu harisun min waladil aqrab. Ketika hari kiamat datang, maka akan keluar sesuatu dari neraka jahanam. Apa yang keluar? Yang keluar ismu harisun, namanya adalah Haris. Siapakah Haris ini? Di sini diterangkan bahwasanya Haris adalah anak dari kalajengking, anak dari hewan kalajengking. Tuluhu ma baina sama wal ard, yang nanti panjangnya Haris antara langit dan bumi. Wa irduhu minal masyriq ilal maghrib, lebarnya dari ujung timur sampai ujung barat. Fayaqulu Jibril alaihi salatu wassalam, ya Haris, ila aina tadhabu wa liman tadlubu. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Haris, hei Haris, kemana engkau pergi dan siapa yang engkau cari? Fayaqulu khamsatan nafarin. Kemudian Haris menjawab pertanyaan malaikat Jibril, saya akan mencari 5 kelompok. Yang pertama, al-awwal tarikus sholah. Yang pertama adalah saya akan mencari orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, wathani ma'ani'uz zakah, orang yang mencegah zakat. Yang ketiga, wasanisu ardul walidain, saya akan mencari orang yang berani terhadap kedua orang tua. Warabi'u syaribul khamri, yang keempat, saya akan mencari orang yang meminum khamr atau arak, atau saya akan mencari orang yang bermabuk-mabukan. Wal khamisu al mutakallimu fil masjid bi kalamid dunya, yang kelima atau yang terakhir, saya akan mencari orang-orang yang berada di dalam masjid tapi dia berbicara tentang masalah dunia. Kenapa kok dia dicari oleh Haris padahal dia di masjid? Falida qala Allah Ta'ala, karena orang yang berada di masjid kok berbicara tentang masalah dunia, Allah telah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan.
Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka jangan sekali-sekali engkau menyembah sesuatu bersamaan dengan Allah, karena kalian nanti dianggap menduakan Allah. Fa'tabaru ya ulil absar wala takunu minal ghafilin. Maka kalian diberi pesan, ambillah ibarat-ibarat atau keterangan-keterangan ini, hei orang-orang yang mempunyai penglihatan hati atau orang-orang yang mempunyai hati. Wala takunu minal ghafilin, dan janganlah kalian tergolong orang-orang yang lupa. Keterangan, alhamdulillah, keterangan kitab Durratun Nasihin tentang asal usul sholat ini sudah selesai. Sekarang saya mau undur diri. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Pemuda Malam, dan tunggu video kami selanjutnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.